Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surah Al-Falaq. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan, Al-Falaq berarti waktu subuh, yaitu demikian itu seperti firman-Nya yang lain. Dia menyingsingkan pagi. Firman Allah Ta'ala, min syarri ma khalaqa, dari kejahatan makhluknya, yakni dari kejahatan semua makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Mujahid mengatakan, kejahatan malam jika telah gelap gulita, yaitu saat matahari telah terbenam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari darinya. Demikian pula yang diriwayatkan Ibnu Abi Najih darinya. Dan seperti itu juga Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Al-Qurazi, Ad-Dahhak, Qasif, Al-Hasan, dan Qatadah mengatakan, sesungguhnya ia adalah waktu malam jika telah datang gelapnya. Ibnu Jarir dan juga yang lain mengatakan, yaitu bulan. Dapat saya katakan, dan pijakan orang-orang yang berpegang pada pendapat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Dawud Al-Hafri memberitahu kami dari Ibnu Abi Zib, dari Al-Haris bin Abi Salamah, dia berkata, Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku dan memperlihatkan bulan kepadaku pada saat terbit, dan beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah agar kejahatan bulan ini jika terbenam. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasai di dalam kedua kitab tafsir dari sunan keduanya. At-Tirmizi mengatakan, hadis Hasan Sahih, dan lafaznya sebagai berikut. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan ini, karena sesungguhnya ini adalah bulan jika terbenam. Sedangkan lafaz An-Nasai berbunyi, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan ini adalah bulan jika terbenam. Pemegang pendapat pertama menyatakan bahwa bulan merupakan salah satu tanda malam jika telah masuk. Dan itu tidak bertentangan dengan pendapat kami, karena bulan merupakan tanda malam dan tidak memiliki kekuasaan kecuali pada malam hari. Demikian juga bintang-bintang yang tidak akan bersinar kecuali pada malam hari, dan ia kembali kepada apa yang telah kami kemukakan. Wallahu a'lam. Dan firman Allah Ta'ala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, dan Ad-Dahhak mengatakan, yakni tukang sihir. Mujahid mengatakan, yaitu ketika wanita-wanita itu membaca mantra dan menghembus pada buhul. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Tawus dari ayahnya. Dia berkata, tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan kemusyrikan melebihi jampi ular dan orang gila. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa Jibril pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, apakah engkau merasa sakit, hai Muhammad? Beliau menjawab, ya. Lalu Jibril mengucapkan, dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari setiap penyakit yang mengganggumu dan dari kejahatan setiap orang yang dengki dan mata yang hasad, dan Allah akan menyembuhkanmu. Mungkin yang demikian itu akibat keluhan yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terkena sihir. Allah Ta'ala dengan segera menyehatkan dan menyembuhkan beliau, serta menyerang balik tipu muslihat para penyihir yang dengki dari kalangan orang-orang Yahudi kepada tokoh mereka semua. Dan dia jadikan kehancuran mereka melalui perbuatan mereka itu sekaligus mempermalukan mereka.
Tetapi dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bersikap buruk terhadap orang tersebut. pada suatu waktu, tetapi cukuplah Allah yang menjadi pelindung, menyembuhkan sekaligus menyehatkan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab At-Tib dalam sahihnya dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir, di mana beliau melihat seakan-akan mendatangi beberapa orang istri, padahal beliau tidak mendatangi mereka. Sufyan mengatakan, ini merupakan sihir yang paling parah jika keadaannya seperti itu. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah menfatwakan kepadaku mengenai sesuatu yang dulu engkau pernah meminta fatwa tentangnya? Aku telah didatangi oleh 2 orang malaikat, lalu salah seorang di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku. Kemudian yang duduk di dekat kepalaku berkata, 'Apa yang dialami oleh orang ini?' Yang lainnya menjawab, 'Dia terkena sihir.' Lalu siapa yang menyihirnya? Tanyanya lebih lanjut. Dia menjawab, 'Labid bin A'sam, seorang dari Bani Zuraik, sekutu Yahudi, yang dia seorang munafik.' Dia bertanya, 'Dalam wujud apa sihir itu?' Dia menjawab, 'Pada sisir dan bekas rontokan rambut.' 'Lalu di mana semuanya itu berada?' Tanya temannya. Dia menjawab, 'Di kulit mayang kurma jantan di bawah dasar sumur Zarwan.' Aisyah berkata melanjutkan perkataannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sumur itu dan mengeluarkan sihir tersebut. Selanjutnya beliau berkata, 'Wahai Aisyah, inilah sumur yang pernah diperlihatkan kepadaku, seakan-akan airnya adalah celupan pacar, dan pohon kurmanya seperti kepala syaitan.' Dan perawi hadis ini berkata, kemudian beliau mengeluarkannya, dan diriwayatkan pula oleh Muslim.